Misi Bu, selamat sore. Iya, selamat sore. Silakan Shena. Oke, silakan duduk ya. Iya Bu. Oke. Oke, Shena, bagaimana nih kabarnya? Baik Bu. Gimana sekolahnya? Ya gitu Bu. Lumayan capek, soalnya kan saya kelas 12. Kelas 12 kan banyak tugasnya ya? Iya Bu. Oke. Oke, Shena, sekarang kita mau konseling ya hari ini ya? Iya. Oke, apakah habis ini tuh kamu masih ada kegiatan lain mungkin? Enggak sih Bu, biasanya saya langsung pulang juga. Oke, Shena, berarti kali ini pelan-pelan aja ya? Oke. Apakah Shena sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum sih Bu, ini pertama kali. Oke, baik Shena. Nggak apa-apa. Kali ini sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait konseling yang akan kita lakukan. Jadi, di sini kamu bisa bercerita apapun, perasaan kamu, pikiran kamu di dalam konseling ini. Jadi, konseling ini bersifat rahasia. Jadi, di sini tuh cuma ada Ibu dan kamu. Jadi, kamu nggak perlu khawatir tentang kebocoran rahasia ataupun apapun. Kemarin kan kita juga udah melakukan asesmen ya. Terus di asesmen juga menunjukkan bahwa kamu itu menyukai kegiatan menulis. Terus kamu juga sering banget nulisin di buku diary, begitu ya? Iya Bu. Oke, jadi sekarang kita akan menggunakan media tersebut uh, untuk mengolah apa yang kamu sedang rasakan, apa yang sedang kamu pikirkan, gitu ya. Oke, oleh karena itu nanti di pertengahan sesi Ibu akan menjelaskan terkait detailnya seperti apa. Jadi Siena nanti cukup dengarkan Ibu saja ya. Oke Bu. Apakah Siena tertarik mungkin? Iya Bu. Oke, baik Siena. Bisakah kamu mulai bercerita? Saya bingung Bu, cerita dari mana. Nggak apa-apa Siena. Kamu bisa bercerita dari mana saja. Atau kamu ingin nenangin diri dulu? Enggak deh Bu, nggak apa-apa. Sebenarnya saya tuh lagi ngerasa sedih Bu. Sebenarnya sejak kecil saya ngerasanya orang tua saya nggak peduli Bu sama saya. Orang tua kamu merasa nggak peduli sama kamu? Ya Bu, saya merasa orang tua saya nggak peduli sama saya. Mereka kayak nggak pernah bangga gitu Bu sama prestasi atau nilai-nilai saya yang bagus. Oh ya Siena, sebelumnya apakah Ibu ingin ini meminta Siena untuk nanti menulis ya di pertengahan sesi, dan ini Ibu juga izin untuk menulis, apakah boleh? Ya Bu. Oke. Jadi tadi orang tua Siena nggak pernah bangga dengan apapun prestasi Siena, begitu ya? Iya Bu. Jadi kamu merasa sedih karena orang tuamu tidak peduli denganmu, dan kamu juga berpikir bahwa orang tuamu juga nggak pernah bangga dengan prestasimu. Apakah benar begitu? Iya Bu, benar kayak gitu. Oke, baik. Ibu paham sekali apa yang sedang Siena rasakan. Jika Ibu boleh tahu, mengapa Siena itu memiliki pemikiran seperti itu? Awalnya tuh saya seneng Bu karena saya bisa dapat nilai-nilai yang bagus. Tapi setiap kali saya ngomong sama orang tua, kalau saya dapat nilai yang bagus, orang tua responnya ya biasa aja Bu. Jadi, kamu itu sebenarnya merasa senang dengan nilai yang kamu dapatkan. Tetapi, respon orang tuamu itu biasa saja. Ibu ingin tanya, kira-kira akhir-akhir ini emosi apa yang mendominasi Siena? Saya jadi sering nyalahin diri saya sendiri sih Bu. Saya juga kepikiran tentang hal itu. Baik, Siena. Ibu mengerti sekali bagaimana perasaan kamu. Sebelumnya kan kita udah membahas di asesmen ya, dan kamu suka menulis. Nah, kira-kira Siena membawa bukunya nggak? Bawa sih Bu. Oke, boleh Ibu pinjam? Boleh Bu. Oke. Ini Bu.
Oke. Tulisan kamu rapi ya, Shena. Bagus. Makasih, Bu. Oke, nah di sini kamu tulisannya belum selesai ya? Iya, Bu, ada beberapa yang belum selesai. Oke. Bisa kamu ceritakan tulisan ini bercerita tentang apa sih, Shena? Di situ saya banyak menceritakan tentang keluarga saya sih, Bu, dan juga perasaan saya yang sedih karena orang tua saya. Oke. Ibu suka dengan caramu mengekspresikan perasaan kamu melalui tulisan. Apakah tulisan-tulisan ini tuh juga menggambarkan perasaanmu saat ini? Iya, Bu, semua tulisan itu menggambarkan tentang perasaan saya. Bagus, Yena. Jika seperti itu, kita bisa menggunakan tulisan-tulisan ini untuk menganalisis masalahmu. Kita akan menganalisis bersama-sama tentang masalah yang sedang kamu alami. Dengan tulisan ini juga dapat lebih mudah untuk kamu bercerita dengan ibu. Apakah kamu siap dan setuju, Sienna? Iya, Bu, siap. Oke, baik. Mari kita mulai dengan membuat expressive writing ini melalui tulisan yang sudah kamu buat. Lalu kita bisa mencari solusi dari permasalahan kamu. Oke, Bu. Apakah kamu mau melanjutkan tulisan yang belum selesai ini, Sienna? Ya, Bu, saya mau lanjutin yang belum selesai. Oke, mau yang mana, Sienna? Yang ini aja deh, Bu. Oh, oke, silakan. Ini pulpennya silakan. Makasih, Bu. Oke, Shena, maaf sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Shena bisa menuliskan sambil mengobrol dengan Ibu? Boleh, Bu. Oke, terima kasih, Shena. Jika Ibu boleh tahu, Shena itu sejak kapan suka menulis? Sejak saya kecil sih, Bu. Oke. Lalu kira-kira orang tua Shena itu tahu nggak kalau Shena suka menulis? Kayaknya sih enggak, Bu. Soalnya saya juga nggak pernah ngobrol-ngobrol yang dalam gitu sama orang tua saya. Lalu kalau soal nilai, apakah mungkin orang tuamu itu pernah memberikan target sama Shena? Mereka nggak pernah ngasih target sih, Bu. Cuman kalau saya kasih tahu tentang nilai saya yang menurut saya itu bagus, respon mereka ya biasa aja, nggak ada apresiasi atau apapun. Jadi sayanya yang ngerasa masih kurang gitu terus, Bu. Kalau menurut Shena, siapa yang paling merasa kecewa Shena? Shena apa orang tua? Mungkin dua-duanya, Bu. Tapi saya lebih kecewa dan kepikiran tentang hal itu juga, Bu. Jadi Shena merasa kecewa dengan diri sendiri, meskipun orang tua juga sebenarnya nggak nargetin nilai begitu ya? Ya, Bu, benar. Baik Shena, Ibu paham sekali apa yang kamu rasakan. Bisa melanjutkan Shena nulisnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu boleh pinjam? Iya, Bu. Oke, kalau boleh Ibu tahu apa yang kamu rasakan ketika menulis peristiwa ini, Shena? Rasanya cukup lega, Bu. Tapi saya juga sedih karena mengingat kembali kejadian itu. Kira-kira jika Ibu boleh tahu lagi,
Bagian kalimat mana yang menggambarkan perasaanmu sekarang? Yang ini sih Bu, saya harus mendapat nilai sempurna agar diakui dan dicintai. Apa yang kamu pikirkan tentang kalimat itu, Sienna? Saya berpikir kalau saya harus lebih baik lagi Bu. Lalu, jika kamu berpikir seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan ke depannya, Sienna? Ya mungkin saya harus lebih rajin dan giat belajar lagi Bu. Ya, oke. Lalu, bagian kalimat mana lagi, Sienna? Yang ini Bu, aku capek berusaha keras. Apa yang kamu pikirkan tentang kalimat itu, Sienna? Sebenarnya saya ngerasa kalau saya juga terlalu keras sama diri saya sendiri Bu. Baik, Sienna. Sebentar. Mengapa di sini kamu juga menulis mereka terus harus melihat aku, bukan hanya nilai-nilai? Apakah boleh jelaskan makna ini apa? Itu kayak ibaratnya saya merasa kalau saya tuh nggak dianggap Bu. Baik, Sienna. Apakah kamu bisa menambahkan simbol sedikit pada tulisanmu? Mungkin kayak menambahkan emot ataupun gambar apa, terserah Sienna. Yang penting ditambahkan di dalam buku ini. Apakah Oke, bisa? bisa Bu. Oke, Sienna silahkan. Apakah sudah selesai, Sienna? Udah Bu. Oke, Ibu pinjam ya. Iya Bu. Simbol hati yang retak dengan tinta merah ya, Sienna. Bisa tolong jelaskan makna dari simbol ini apa? Ini tuh kayak perasaan saya Bu. Rasanya sakit dan juga sedih Bu. Baik, Sienna. Ibu sangat mengerti banget apa yang kamu rasain. Apakah Ibu bisa melanjutkan konseling ini? Bisa Bu. Oke. Apakah Sienna bisa juga kalimat yang sudah Sienna tulis di sini? Di sini Bu, saya Ya. harus mendapat nilai sempurna supaya diakui. Saya merasa tuh orang tua saya nggak apresiasi saya, prestasi-prestasi saya dan nilai saya. Dan saya jadi suka menyalahkan diri dan juga menarik diri. Kemudian kalimat ini, aku capek berusaha keras, itu muncul ketika saya lelah memikirkan tentang nilai saya dan juga saya jadi sering menyendiri. Pikiran-pikiran itu mengganggu saya, Bu. Mereka harus melihat yang kamu maksud seperti apa, Sienna? Seperti ya saya harus sempurna agar bisa dilihat dan dicintai, Bu. Oke, baik, Sienna. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan itu, Sienna? Ya saya harus belajar lebih giat lagi, Bu, biar saya selalu dapat nilai yang bagus. Lalu, hal apa yang biasanya terjadi jika kamu mungkin tidak mencapai target itu? Saya sering jadi menyendiri aja sih, Bu. Oh, menyendiri. Lalu, jika ibu boleh tahu mengapa Sienna menyendiri? Nggak apa-apa sih, Bu, biar lebih tenang aja gitu. Baik, Sienna. Di sini ibu melihat banyak sekali kalimat negatif di dalam tulisanmu. Seperti mereka harus melihat aku, bukan hanya nilai-nilai. Dan aku capek berusaha keras. Sebenarnya ibu kurang setuju dengan pemikiran seperti itu, Sienna. Pemikiran tersebut justru malah nantinya akan membuat kamu tuh terjebak di dalam ekspektasimu sendiri. Dan malah nanti bisa melukai dirimu sendiri. Iya sih, Bu, kalau dipikir-pikir benar juga, tapi saya juga bingung, Bu, harus gimana. Gak apa-apa, Shena, itu hal yang sangat wajar. Nanti kita akan membahas dan mencari tahu solusinya seperti apa. Baik, Bu. Oke, baik. Jadi di sini ibu menemukan akar masalahnya adalah berawal dari pemikiranmu yang mengharuskan kamu mendapat nilai yang bagus. Sehingga seringkali kamu merasa sedih, khawatir, dan
sering menyalahkan dirimu sendiri. Keyakinan ini mungkin terbentuk karena anggapan harapan tinggi dari orang tuamu. Hal ini juga membuat kamu tuh sulit banget menerima kekalahan atau hasil yang kurang sempurna. Sehingga kamu menjadi orang yang selalu ingin bisa dibanggakan. Apakah benar seperti itu, Siana? Iya Bu, benar seperti itu. Oke. Kita sudah membicarakan banyak hal terkait perasaan, pikiran, melalui karya yang sudah kamu buat ya, Siana. Sekarang mari kita melanjutkan pembahasan kita. Tadi sebelumnya kamu sempat mengatakan bahwa kamu takut nilaimu akan membuat orang tuamu kecewa. Apakah benar seperti itu? Iya Bu. Nah, menurutmu apakah anggapanmu ini selalu benar? Bahwa dirimu tidak pernah bisa membuat bangga orang tuamu. Bukan hanya kemauan dari dirimu dan tuntutan yang ada. Sepertinya iya sih Bu, saya tuh hanya pengen diakui sama orang tua saya. Makanya saya selalu berusaha keras biar bisa dapat nilai yang bagus. Baik, Shena. Lalu apakah tidak ada satu hal pun yang pernah kamu lakukan yang bisa membuat mereka tuh menghargai kamu? Mungkin nggak pernah Bu, karena kalau saya bicara sama orang tua tentang nilai, memang respon mereka selalu biasa aja Bu. Baik, Shena. Lalu apa ada bukti nyata bahwa keberhargaan dirimu tuh hanya ditentukan dari pengakuan orang lain? Apakah dengan pengakuan orang lain itu juga kamu tuh merasa terlihat sempurna seperti itu, Shena? Sepertinya seperti itu Bu, saya merasa seperti itu. Saya takut kalau buat orang tua saya kecewa Bu. Lalu apakah mungkin ada hal lain yang membuat orang tuamu itu merasa bangga sama kamu? Mungkin saat saya bantu orang tua saya dengan pekerjaan rumah Bu. Jadi ketika kamu membantu orang tuamu mengurus rumah, kamu juga merasa bahwa orang tuamu senang melihat hal tersebut. Apakah ini berarti ketidaksempurnaan itu bukan berarti gagal, Siana? Ya juga sih Bu, saya harus melihat dari sisi lain. Mungkin ternyata ada hal yang buat orang tua saya bangga sama saya. Bagus, Siana. Berarti orang tuamu itu sebenarnya juga bangga sama kamu. Bangga kan juga bukan berarti semata-mata soal nilai saja kan? Bener sih Bu, mungkin saya kurang menyadarinya. Menurut ibu, kamu mungkin bisa mencoba membicarakan ini kepada orang tuamu. Karena terkadang kita itu mungkin tidak bisa mengerti alasan dari seseorang seperti itu dan malah akhirnya hal tersebut nantinya bisa menjadi rumit ke depannya. Begitu juga dengan Siena yang terus-terusan kayak memaksakan diri Siena untuk bisa dibanggakan oleh orang tua. Padahal dari hal kecil itu pun bisa membuat orang tua Siena itu bangga dengan Siena. Iya Bu. Ya memang terkadang kita tuh juga kurang menyadarinya Siena. Lalu apakah Siena itu pernah berbicara dari hati ke hati kepada orang tua Siena? Belum sih Bu, saya belum pernah bicara dengan orang tua saya yang detail gitu. Terus bagaimana respon mereka Siena? Ya kalau saya ngobrol sama orang tua saya, mereka juga nggak banyak bicara dan saya juga nggak banyak bicara Bu. Oke. Lalu apakah kamu pernah bertanya mengapa orang tuamu bisa seperti itu Siena? Belum sih Bu. Baik Siena, mari kita kembali pada karya tulisan kamu ya. Seperti yang ibu katakan dalam karya ini, bahwa kamu dikelilingi oleh kata-kata yang membuat kamu itu memiliki pola pikir yang kurang baik. Seperti harus sama capek. Nah, ibu ingin Siena mencoba untuk mengubah kata-kata ini menjadi lebih positif. Seperti saya belajar dari kesalahan dan saya berharga, seperti itu Siena. Baik Bu, akan saya coba.
Oke, bagus Shena. Lalu apa yang bisa kamu katakan di dalam buku sini? Dicatat ya. Ya, Bu. Dah, Bu. Oke, boleh Ibu pinjam. Dari sini, apa yang bisa kamu katakan pada dirimu, Shena? Saya ingin berusaha lebih dulu, Bu. Kalau saya gagal, saya akan belajar dari kesalahan itu. Saya juga berharga meskipun saya juga terkadang memiliki kekurangan. Saya juga sadar kalau di dunia ini memang gak ada yang bisa sempurna, Bu. Bagus, Shena. Kamu sudah mampu mengungkapkannya dengan jelas. Iya, Bu. Oke, Shena. Ibu akan melihatnya. Oke. Sangat menginspiratif, Shena. Ibu senang melihatnya karena kamu menuliskan yang lebih positif dari sebelumnya. Bisa kamu jelaskan mengenai kalimat-kalimat yang sudah kamu rangkai ini? Jadi cerita ini melambangkan saya, Bu, yang sekarang dikelilingi oleh kalimat positif. Saya juga sadar bahwa dengan kata-kata tersebut, kedepannya bisa merubah saya menjadi orang yang lebih bahagia, Bu. Oke. Bagaimana kamu melihat situasi itu dari sudut pandang yang berbeda? Saya jadi sadar, Bu, kalau selama ini saya terlalu keras sama diri saya. Saya juga sadar keberhargaan diri saya itu, Bu, nggak ditentukan oleh bagaimana respon orang lain. Jadi saya juga akan belajar menerima diri dan belajar dari kesalahan untuk lebih baik ke depannya. Baik, Shena. Setelah menulis 2 kali, yang tulisan awal tadi dan tulisan yang terakhir, apakah kamu menyadari bahwa adanya perbedaan dari caramu berpikir mungkin, Shena? Mungkin yang pertama tadi saya kurang menerima diri saya, Bu. Yang seperti Ibu bilang banyak dikelilingi kalimat negatif. Lalu yang terakhir saya udah bisa nerima diri saya dan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan saya, Bu. Oke, lalu kira-kira apa lagi, Shena? Mungkin yang berikutnya saya akan belajar untuk menerima diri saya, Bu. Saya juga akan belajar untuk lebih menghargai diri saya, belajar mengerti mengenai respon orang tua saya, sehingga saya bisa membenahi diri saya dan kedepannya menjadi lebih baik, Bu. Oke, bagus, Shena. Lalu apakah kamu memiliki rencana lain ke depannya mungkin, Shena? Mungkin saya juga pengen bisa ngobrol sama orang tua sih, Bu, dari hati ke hati dan memperbaiki relasi saya sama orang tua saya. Karena saya juga sadar kalau tiap kali ketemu sama orang tua dan ngobrol, saya lebih banyak diam. Mungkin kalau saya memberikan tanggapan juga mengenai apa yang mengganjal pikiran saya akan tahu mengapa orang tua saya bisa bersikap seperti itu. Oke, bagus, Shena. Lalu apakah kamu benar-benar berani untuk mengungkapkan semua apa yang kamu pikirkan kepada mereka? Nah, coba bayangkan. Bagaimana jika ternyata setelah kamu tuh membicarakan hal ini, justru hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu mau? Tapi saya yakin saya bisa, Bu. Oke, baik, Shena. Kalau begitu, coba bayangkan. Bagaimana setelah kamu berbicara dengan orang tuamu dan hasilnya tidak sesuai apa yang kamu harapkan itu, dan akhirnya yang kamu dapat tuh malah kamu dimarahin sama orang tua. Bagaimana caramu untuk mengatasi hal ini, Shena? Saya akan tetap bicara sama orang tua saya sih, Bu.
meskipun nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, ya nggak apa-apa Bu, setidaknya saya sudah berani untuk mencoba mengungkapkan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Semoga itu juga bisa membuat saya lega nantinya. Bagus Siena. Ibu ingin sedikit memberikan tugas ya sama Siena. Ibu ingin meminta Siena untuk membuat karya tulisan lagi di dalam buku. Di halaman berikutnya, kamu bebas menuliskan apapun, menambahkan simbol apapun yang Siena inginkan. Dan ibu juga akan melihatnya di pertemuan selanjutnya ya Siena. Baik Bu, saya akan membuatnya nanti. Oke, baik Siena. Ibu bangga dengan perkembangan sampai detik ini. Nah, jadi kita kan sudah berbicara banyak hal. Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan Siena setelah konseling ini. Saya merasa lebih baik dari sebelumnya sih Bu, saya juga merasa lebih tenang. Hebat sekali Siena. Selama konseling ini kamu banyak sekali memberikan perubahan dan mau berbagi cerita dengan ibu. Ibu tahu itu bukan hal yang mudah. Ibu juga yakin sekali kamu bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu dan juga orang tuamu. Jangan pernah beranggapan bahwa kamu tidak pantas dibanggakan ya Siena. Ya Bu, terima kasih Bu. Itu juga berkat bantuan Ibu yang udah sabar untuk menuntun saya. Dengan senang hati Siena. Oh iya, Ibu ingin menjadwalkan kembali sesi pertemuan selanjutnya di hari yang sama dan jam yang sama. Apakah Siena bisa? Bisa Bu. Baik. Tetapi jika Siena ingin bertemu dengan Ibu sebelum jadwal yang sudah ditentukan, Ibu sangat terbuka sekali. Silakan datang di ruangan Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya nggak ada Bu. Baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas kesediaan Siena untuk berbagi cerita dengan Ibu. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih atas bantuannya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Oke, Siena. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati di jalan.